Oke, em, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik teman-teman, kita akan melanjutkan diskusi kita pada sore hari ini tentang model pembelajaran berbasis web atau e-learning. Adapun yang akan mempresentase pada hari ini adalah kelompok 6 yang beranggotakan Pak Jalaluddin, Pak Hasim, dan Ibu Marwah. Nah, kepada pemateri saya persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi langsung saya jelaskan mengenai tentang pengertian model pembelajaran berbasis web learning. Jadi sebelumnya saya ingin bacakan dulu indikatornya. Model langsung model. Dan di sini mati lampu, sudah gelap. Jadi model pembelajaran berbasis web merupakan suatu pembelajaran yang dapat dilakukan dengan menggunakan akses jaringan internet. Oleh karena itu, dapat dipahami secara sederhana bahwa semua pembelajaran yang memanfaatkan internet dalam proses pembelajaran dan dapat dirasakan oleh orang yang mengikuti, maka kegiatan pembelajaran tersebut dapat dikatakan dengan pembelajaran berbasis web. Kemudian lanjut, adapun prinsip model pembelajaran berbasis web. Di sini ada 3, yaitu interaksi, ketergunaan, atau relevansi. Di sini interaksi berarti kapasitas komunikasi dengan orang lain yang terkait pada topik yang sama atau menggunakan pembelajaran berbasis web yang sama. Dalam lingkungan belajar, interaksi berarti kapasitas berbicara baik antara peserta maupun antara peserta dengan instruktur. Kemudian yang kedua yaitu ketergunaan. Ketergunaan yang dimaksud di sini adalah bagaimana siswa mudah menggunakan web. Terdapat 2 elemen penting dalam prinsip ketergunaan ini, yaitu konsistensi dan kesederhanaan. Intinya adalah bagaimana perkembangan pembelajaran berbasis web ini menciptakan lingkungan belajar yang konsisten dan sederhana sehingga siswa tidak mengalami kesulitan baik dalam proses pembelajaran maupun notifikasi konten atau materi aktivitas belajar lain. Kemudian yang ketiga yaitu relevansi. Relevansi diperoleh melalui ketepatan dan kemudahan. Setiap informasi dalam web hendaknya dibuat sangat spesifik untuk meningkatkan pemahaman belajar dan menghindari biasa. Kemudian adapun fungsi dan manfaat pembelajaran berbasis web. Di sini ada 3, yaitu suplemen. Fungsi ini menjadikan e-learning sebagai sumber belajar tambahan yang dapat memperkaya khasanah atau pengetahuan pelajar. Kemudian yang kedua, komplement atau perlengkapan atau pelengkap. Fungsi ini mengharuskan situs web learning memiliki konten yang sesuai dengan kurikulum dan kebutuhan pembelajar agar konten tersebut dapat dijadikan sebagai materi penguatan atau remedial, media latihan atau alat bantu dalam memberikan penguasa secara online
bagi pelajar yang mengikuti pembelajaran di kelas. Kemudian yang ketiga yaitu substansi. Substansi atau pengganti. Fungsi ini mengharuskan situs web e-learning memiliki konten pembelajaran yang mengacu pada kurikulum, lengkap dengan metode yang terintegrasi dalam materi, dan berbagai fitur pengolahan kegiatan pembelajaran sehingga sistem pembelajaran berbasis web tersebut dapat digunakan untuk menggantikan sebagian dari pembelajaran tatap muka. Kemudian ada pun manfaat. Yang pertama itu peserta didik. Nah, peserta didik mempunyai 4 bagian. Pertama, menyediakan materi pembelajaran yang terprogram kepada peserta didik untuk belajar di luar kelas. Kemudian yang kedua, menumbuhkan percaya diri. Dan yang ketiga, menyediakan kesempatan belajar kepada peserta didik yang trauma. Dan keempat, memberikan kesempatan belajar kepada peserta didik yang berada jauh dari lembaga pendidikan, memiliki kesibukan atau tidak tertampung di sekolah konvensional. Kemudian manfaat yang ketiga itu pendidik, memudahkan pendidik dalam melakukan pemutakhiran bahan-bahan belajar yang menjadi tanggung jawab. Kedua, membantu pendidik dalam mengontrol kegiatan belajar peserta didik. Ketiga, membantu pendidik dalam mengecek kegiatan peserta didik dalam mengajarkan soal-soal latihan setelah mempelajari topik tertentu. Dan yang keempat, membantu pendidik dalam memeriksa jawaban peserta didik dan memberitahukan hasilnya kepada peserta didik. Kemudian budaya belajar. Sini budaya belajar terbagi ada 3, yaitu memungkinkan seseorang unggul atas prakarsa sendiri untuk tujuan sendiri. Kedua, menumbuhkan sikap demokratis. Dan yang terakhir, menumbuhkan kebiasaan belajar mandiri bagi peserta didik. Kemudian, adapun model-model pembelajaran berbasis web learning, yaitu model pembelajaran berbasis web perlu dirancang secara cermat agar sesuai dengan kebutuhan pengguna. Dan tujuannya yang diharapkan yang pertama itu web and chat learning. Web and chat learning, model pembelajaran ini menggunakan teknologi internet sebagai sumber belajar tambahan yang bertujuan untuk memperkaya pengetahuan peserta didik yang memperoleh pembelajaran di kelas. Kemudian yang kedua, blended hybrid learning. Model pembelajaran ini mengkombinasikan pembelajaran online dan tatap muka. Sebagian materi disampaikan melalui internet, sebagian lagi melalui tatap muka. Dan yang terakhir, only online. Only online ini model pembelajaran sebagai besar atau seluruhnya dilaksanakan secara online melalui website e-learning. Pengajar dan pelajar sepenuhnya terpisah dan tidak diperlukan adanya tatap muka. Itulah penjelasan dari saya ingin kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Baik, terima kasih. Selanjutnya saya persilahkan kepada pemateri kedua. Terima kasih Ibu Moderator atas kesempatannya. Langsung saja saya jelaskan terkait kelebihan dan kelemahan serta karakteristik dari media pembelajaran berbasis web atau e-learning. Jadi secanggih atau sebaik apapun media pembelajaran tetap saja memiliki kelebihan dan kekurangan. Dalam hal ini yang pertama terkait kelebihan, ada penelitian dari Bates and Wolf menjelaskan tentang
kelebihan dari pembelajaran berbasis web atau e-learning ini yang pertama adalah meningkatkan interaksi pembelajaran antara guru dengan siswa. Kemudian yang kedua, mempermudah penyempurnaan dan penyimpanan materi pembelajaran karena dengan penggunaan media ini tentu penyimpanan jauh lebih besar kapasitasnya ketimbang misalnya kita dan lebih mudah ketimbang kita menyimpan materi pembelajaran secara manual. Misalnya kertas-kertas itu kan lebih gampang hilang, gampang robek atau lain sebagainya. Kemudian yang ketiga, mempermudah interaksi pembelajaran dimanapun dan di mana saja karena dapat diakses oleh siapa saja dan di mana saja. Kemudian yang terakhir adalah jangkauannya lebih luas. Selanjutnya, untuk kekurangan dari media pembelajaran berbasis web ini ada beberapa. Yang pertama, berkurangnya interaksi. Yang pertama adalah keterbatasan untuk mengakses internet. Faktor penting yang menjadi salah satu kekurangan dari pembelajaran ini adalah keterbatasan dari segi akses internet. Jika saat lokasinya tidak mendukung adanya internet, maka tentu kita akan mengalami kesulitan sebagaimana yang kita rasakan pada saat ini. Kemudian yang kedua, berkurangnya interaksi dengan pengajar. Kurangnya interaksi dengan pengajar ini dikarenakan pembelajaran berbasis web ini bersifat satu arah. Dalam artian dapat menyebabkan peserta didik dan pendidik sulit untuk berinteraksi lebih lanjut dalam menerima penjelasan materi yang susah dipahami. Kalau misalnya tidak dilakukan secara langsung. Kemudian yang ketiga, pemahaman terhadap materi. Terdapat pemahaman yang berbeda-beda dari materi yang diberikan pendidik terhadap peserta didik. Beberapa orang mungkin memiliki cara pandang yang berbeda dalam menangkap materi yang diberikan. Misalnya sekedar membaca sudah dapat memahami, namun terdapat juga yang memang butuh waktu untuk benar-benar memahami dari materi yang sedang dipelajari. Kemudian yang terakhir adalah minimnya pengawasan dalam belajar. Kemudian selanjutnya terkait karakteristik dari model pembelajaran berbasis web atau e-learning ini, yang pertama adalah interaktif atau bersifat komunikasi yang bersifat dua arah antara guru dengan peserta didik. Banyak jalur untuk komunikasi dalam e-learning seperti komunikasi secara langsung, sinkronus, dalam bentuk chatting atau messenger maupun komunikasi yang tidak langsung seperti forum, mailing list ataupun lain sebagainya. Kemudian yang kedua bersifat kemandirian. Dengan menggunakan media pembelajaran ini, pembelajaran dapat berfokus kepada siswa karena lebih fleksibel terhadap waktu, pengajar, tempat, bahan ajar sehingga peserta didik mempunyai kemandirian dalam belajar. Kemudian yang ketiga yaitu aksesibilitas. Pendistribusian sumber belajar menggunakan jaringan internet sehingga memudahkan penggunaan untuk mengakses sumber belajar. Dan yang terakhir adalah bersifat pengayaan. Dengan adanya berbagai fitur seperti video streaming, animasi, dan lain sebagainya, ini memudahkan penggunanya untuk memperkaya informasi. Mungkin itu saja yang saya sempat sampaikan terkait kelebihan dan kekurangan serta karakteristik dari model pembelajaran berbasis web. Selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada pemateri yang kedua. Saya persilakan kepada pemateri ketiga untuk melanjutkan penyampaian materinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada moderator yang telah mempersilahkan saya untuk memaparkan materi. Baik, saya lanjutkan. Pada kesempatan ini saya akan mempresentasikan prosedur model pembelajaran berbasis web atau e-learning. Terdapat dua langkah yang harus dilakukan untuk menentukan model pembelajaran berbasis web. Jenis apa yang cocok untuk diterapkan dalam suatu kondisi pembelajaran. Yang pertama, menentukan terlebih dahulu
tipe pembelajaran yang akan disampaikan. Dan yang kedua, setelah ditentukan tipenya, memilih tipe pembelajaran berbasis web yang paling tepat sesuai dengan tujuan yang hendak dicapai. Selanjutnya, menurut Wahono dalam kutipan May Agustina, terdapat beberapa komponen yang menjadi syarat pembelajaran berbasis web atau e-learning, yaitu yang pertama kondisi infrastruktur. Kondisi infrastruktur yang diperlukan untuk kegiatan pembelajaran berbasis web antara lain adalah perangkat komputer atau laptop, jaringan internet, dan perlengkapan multimedia, termasuk di dalamnya peralatan telekonferensi apabila penyelenggara ingin menggunakan layanan synchronous learning atau melalui telekonferensi. Yang kedua, yaitu software web e-learning. Sebuah web e-learning biasanya dibangun menggunakan sebuah software atau dikenal dengan istilah learning management system. Saat ini industri teknologi, informasi dan komunikasi telah banyak mengembangkan beragam software web yang fitur-fiturnya diharapkan dapat memenuhi semua kebutuhan personil pendidikan dalam merencanakan, melakukan dan mendokumentasikan aktivitas pembelajaran, melakukan asesmen, dan semua hal yang biasa dilakukan pada kelas konvensional. Dan yang ketiga, yaitu konten website e-learning. Website e-learning yang harus memiliki fitur yang dapat mengelola berbagai materi pembelajaran sehingga materi pembelajaran dapat diakses dari kapan saja dengan perangkat yang terhubung ke internet. Selanjutnya, menurut Denny Darmawan, ada 6 hal yang perlu diperhatikan sebelum pendidik memilih e-learning atau web sebagai model pembelajaran, yaitu yang pertama yaitu analisis kebutuhan. Yang kedua, desain antarmuka. Yang kedua, rancangan pembelajaran. Yang ketiga, desain antarmuka. Yang keempat, tahap pengembangan. Yang kelima, uji coba program. Dan yang keenam, yaitu evaluasi. Baik. Selanjutnya yaitu penerapan model pembelajaran berbasis web atau e-learning. Persyaratan pelaksanaan pembelajaran e-learning yaitu yang pertama, kegiatan proses pembelajaran dilakukan melalui pemanfaatan jaringan. Yang kedua, tersedianya dukungan layanan tutor yang dapat membantu siswa apabila mengalami kesulitan belajar. Yang ketiga, adanya lembaga penyelenggara atau pengelola e-learning. Yang keempat, adanya sikap positif dari peserta didik dan tenaga pendidik terhadap teknologi komputer dan internet. Yang kelima, tersedianya rancangan sistem pembelajaran yang dapat dipelajari atau diketahui oleh setiap peserta didik. Dan yang keenam, adanya sistem evaluasi terhadap kemajuan belajar peserta didik dan mekanisme umpan balik yang dikembangkan oleh lembaga penyelenggaraan. Selanjutnya, faktor keberhasilan. Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Budianto, keberhasilan pelaksanaan atau implementasi e-learning dipengaruhi oleh 3 faktor besar, yaitu yang pertama, infrastruktur yang digunakan. Yang kedua,
isi dan informasi yang diberikan. Dan yang ketiga, kesiapan pengguna sistem. Dalam penerapannya, dalam menerapkan e-learning pada pembelajaran, setidaknya perlu mempertimbangkan 4 faktor, yaitu kebijakan, kesiapan sumber daya manusia, bahan ajar atau materi, dan infrastruktur yang merupakan alat yang digunakan untuk mendukung efektivitas tujuan dari e-learning bagi organisasi belajar. Baik, itu saja yang sempat kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Semua yang salah dari saya pribadi, semua yang benar dari Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih sekali lagi kepada Ibu moderator. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah wabarakatuh. Baik, itulah tadi penyampaian materi dari ketiga pemateri dari kelompok 6. Baiklah, kita akan membuka sesi tanya jawab. Yang pertama saya persilahkan Pak Hasrudi. Dari tadi angkat tangan. Halo Pak Hasrudi. Iya, mau bertanya tadi itu. Oke, saya persilahkan. Terima kasih atas kesempatan telah diberikan oleh moderator. Jadi pertanyaan saya sebenarnya mengacu kepada aplikasi secara umum. Apalagi zaman sekarang itu tentu kita tahu aplikasi yang dipakai untuk belajar bukan cuma aplikasi-aplikasi yang seperti tadi disebutkan oleh pemateri, namun mohon maaf Pak, ini pertanyaannya untuk kelompok 6. Oh iya, dari tadi itu ini bilang dari tadi. Ini angkat tangan kasih turun. Oke, berarti di skip di. Iya, di skip saja. Oke. Mohon maaf, Ibu. Oke. Moderator. Oke, baik. Peserta selanjutnya saya persilahkan kepada Pak Jamaluddin Mangkah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Moderator atas kesempatan yang diberikan. Yang kami hormati Pak dosen dan sahabat-sahabat mahasiswa Pajajaran yang saya banggakan. Saya sangat tertarik dengan materi hari ini yang disampaikan oleh pemateri dari kelompok 6. Namun saya sedikit ingin menyoal tentang sistematika penyajian bahasan materi oleh pemateri hari ini terkait dengan kelebihan, kekurangan, dan karakteristik dari media pembelajaran berbasis web atau e-learning ini. Tadi pemateri menyajikan kelebihan dan kekurangan metode ini, dijelaskan secara rinci, kemudian setelah itu menjelaskan tentang karakteristik. Akan tetapi dalam hemat saya, sistematika ini terbalik. Bagaimana mungkin kita mengkaji kelemahan atau kekurangan tanpa mengkaji tentang karakteristiknya? Jadi, hemat saya, karakteristik dulu dong yang dijelaskan. Baru kemudian menjelaskan kelebihan kekurangannya. Sama seperti melakukan PDKT kepada seseorang, kita pelajari dulu karakteristiknya ini bagaimana. Setelah itu baru muncul persepsi penilaian. Oh, ini kelebihannya ini, kekurangannya ini. Ini dari pengalaman pribadi sih sebenarnya. Kemudian saya masuk ke pertanyaan. Tadi pemateri juga membahas tentang kekurangan metode ini. Salah satunya adalah kurangnya interaksi dengan guru, dengan siswa. Dikatakan tadi penyebabnya karena media ini satu arah. Karena satu arah sehingga dianggap kurang interaksi.
Akan tetapi kalau kita melihat beberapa web media pembelajaran, di situ sebenarnya kaya dengan fitur-fitur yang mendukung pembelajaran multi arah. Ada chat live misalnya, ada forum diskusi misalnya, bahkan ada live streaming yang bisa dipakai sebagai diskusi, memfasilitasi diskusi kelompok misalnya. Jadi kalau dikatakan bahwa media pembelajaran berbasis web itu hanya satu arah, kayaknya saya berbeda pandangan dengan pemateri pada hari ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pertanyaan selanjutnya saya persilahkan kepada Ibu Nur Mutmainnah Anwar. Mohon maaf Kak, tidak menyalai mic Kak. Belum ada Pi. Kalau bisa lewat kolom chat nih supaya lebih efisien. Oke, terima kasih pengalihan moderatornya. Saya rasa sudah cukup ya teman-teman mencari jawaban untuk pertanyaan dari pemateri tadi. Penanya, sorry. Nah, kemudian saya persilahkan kepada teman-teman pemateri untuk menjawab pertanyaan dari Pak Jamaluddin dan Bunda. Baik, saya lagi. Saya ingin menanggapi kritik dan pertanyaan dari Pak Jamaluddin Mangka. Yang pertama terkait kritik terkait sistematika dalam penyusunan makalah kami. Hal ini saya akui memang tidak sesuai. Saya tidak membenarkan apa yang saya tulis. Tetapi kalau bisa saya klarifikasi dulu sebelumnya. Karena pada waktu itu sebenarnya saya salah materi. Jadi yang harusnya saya di kelompok, nah saya kira kelompok 7. Jadi saya sudah kerjakan makalah di kelompok 7. Nah, dan ternyata H-1 saya baru tahu kalau ternyata saya kelompok 6. Jadi materinya tentang media pembelajaran berbasis web atau e-learning. Otomatis saya agak kelabakan sama teman-teman untuk menyelesaikannya. Tapi insya Allah akan kami perbaiki di kemudian hari. Seperti insya Allah tidak mengurangi dari materi kami ya. Mungkin hanya penyusunannya yang tidak sesuai. Kemudian lanjut terkait tadi pertanyaannya mengenai kekurangan interaksi antara guru dan siswa. Jadi agak kontradiktif ya tadi yang saya sampaikan terkait kelebihan dan kekurangan. Di satu sisi kelebihan saya tadi menyampaikan bahwa media pembelajaran interaktif media pembelajaran berbasis web atau e-learning ini memiliki kelebihan yaitu interaktif. Sedangkan di kekurangan ada juga saya sampaikan bahwa salah satu kekurangannya adalah kekurangan interaksi antara guru dan siswa. Ini terlihat kontradiktif, tetapi menurut saya ini adalah satu pandangan dari penulisnya atau yang membuat yang menuliskan hal tersebut.
Afwan Kak, tertutup mic tak? Oke, baik. Maaf sebelumnya. Jadi media pembelajaran berbasis web atau e-learning ini bisa dikatakan sebagai kekurangan interaksi antara guru dan siswa apabila pembelajarannya dilakukan secara tidak langsung. Misalnya saya contohkan apabila menggunakan aplikasi eh, Google Classroom. Classroom ini kan tidak terlalu aktif ya, atau misalnya tidak secara tatap muka, tidak melakukan tatap muka secara langsung. Otomatis penjelasan yang disampaikan guru kepada siswanya ini eh, cukup sulit dicerna oleh siswa. Apalagi misalnya penjelasannya hanya berupa teks saja. Kadang-kadang siswa agak kesulitan untuk mencari atau meminta penjelasan lebih lanjut kepada gurunya kalau dengan sistem seperti itu. Tetapi kalau misalnya pembelajaran dilakukan lebih aktif, langsung dengan proses seperti ini secara langsung, eh, itu juga bisa disebut sebagai suatu kelebihan. Jadi tergantung bagaimana kita memandang kedua hal tersebut. Itu mungkin dari saya. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih atas jawabannya. Apakah ada dari teman-teman pemateri yang ingin menambahkan jawaban? Tidak ada Jibu. Langsung lanjut saja. Pertanyaan kedua. Oke, saya persilahkan kepada Pak Jalaluddin. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada, suara saya jelas ya Bu Moderator? Iya Pak. Jelas. Ya. Luar biasa jelasnya Ustaz. Kalau songkok saya yang tinggi nih jelas. Tapi moderator izin tanya. Baik, terima kasih Bu Moderator. Saya akan sedikit menjawab sebisa mungkin pertanyaan dari Ibu Nur Mutmainnah Anwar. Ya. Pertanyaannya, seperti yang dijelaskan dari pemateri tadi, khususnya pemateri ketiga, yaitu saya sendiri atas nama Jalaluddin, ya, yang membahas mengenai prosedur. Ya. Pertanyaannya, bagaimana peran pendidik dalam menerapkan ketiga syarat atau prosedur pembelajaran tersebut? Nah, tadi ada tiga yang saya paparkan. Yang pertama yaitu kondisi infrastruktur. Yang kedua ada software web e-learning. Dan yang ketiga ada konten website e-learning. Jadi tiga komponen itu yang menjadi komponen yang menjadi syarat pembelajaran berbasis web. Nah, kalau kita ingin menamai bahwa ini model pembelajaran berbasis web, maka tiga komponen itu harus kita terapkan. Nah, pertanyaan Bu Nur Mutmainnah ini, bagaimana peran peserta didik dalam menerapkan ketiga komponen tersebut? Nah, kalau kita bahas tentang peserta didik, ya, tiga komponen yang saya bahas tadi itu sebenarnya tidak mutlak harus peserta didik semua yang menyiapkan. Tetapi ketika kita bercerita tentang peran, maka ketiga-tiganya itu sebenarnya harus dikuasai oleh peserta didik. Peran, ya, artinya peserta didik harus bisa mengolah tiga itu. Misalnya yang pertama kondisi infrastruktur. Nah, peserta didik setidaknya dalam hal ini memiliki komputer atau laptop dan sebagainya. Jaringan internet, perlengkapan multimedia. Selaku peserta didik ya harus menyiapkan hal itu. Kalaupun tidak memiliki kondisi-kondisi infrastruktur itu, paling tidak bisa bekerja sama dengan instansi yang ditempati mengajar. Misalnya pihak sekolah punya komputer, pihak sekolah punya layanan internet, menyiapkan wifi dan sebagainya, seperti itu. Ya. Yang kedua software web e-learning. Jadi terkadang kita tidak juga bisa menyiapkan ini. Maka dalam hal ini kita memang karena kita selaku peserta didik ini tidak multitalent, kita tidak bisa menguasai, apalagi di era sekarang ini
banyak di antara kita yang tidak bisa menyiapkan software web e-learning ini. Maka dalam hal ini peserta didik harus mencari orang yang ahli di bidangnya. Kalau memang tidak menguasai, ya harus cari yang ahli di bidangnya. Nah, daripada nanti harus menayangkan atau mempertontonkan ke peserta didiknya hal-hal yang kita itu masih amatiran. Ya. Kalau kita memang mau seprofesional mungkin, uh, kita cukup menyiapkan yang ketiga yaitu konten yang akan kita ajarkan. Ya, konten yang kita ajarkan. Misalnya, mungkin ada beberapa teman-teman misalnya tidak bisa video editor, tidak bisa buat ini. Kita bisa mencari penghubung lain yang memang ahli di bidangnya. Tugas kita sebagai peserta didik adalah menyiapkan kontennya yang akan kita ajarkan, yang akan kita bicarakan di hadapan peserta didik. Baik, mungkin seperti itu saja yang sempat kami sampaikan. Mudah-mudahan bisa diterima dan tidak panjang tanggapannya karena sesaat lagi kita akan memasuki sholat maghrib. Terima kasih kepada Ibu Moderator yang sepertinya hari ini sangat tertarik dengan PC saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya tambahkan sedikit di sekalian mungkin meluruskan karena tadi di awal-awal yang disampaikan Pak Jalaluddin itu yang dimaksud adalah peran peserta didik, tapi yang dimaksud oleh penanya itu sebenarnya peran pendidiknya. Jadi terkait mohon maaf ya, Bu, jadi terkait syarat pembelajaran. Aja, Bu. Ya, jadi terkait syarat pembelajaran berbasis web tadi yang disampaikan oleh Pak Jalal itu kan ada 3 kondisi infrastruktur, software, dan konten web. Kondisi infrastruktur itu ini sebagian besar mungkin ranahnya pada lembaga pendidikan. Jadi lembaga pendidikan itu menyediakan infrastruktur yang memadai, yang cukup agar bisa dilaksanakan pelajaran berbasis web. Selain itu juga pendidik juga bisa berinisiatif, misalnya menyediakan komputer atau misalnya tidak ada jaringan di sekolah bisa menyediakan akses data pribadi. Kemudian yang kedua terkait software, ini kita bisa menggunakan berbagai software yang memang sudah tersedia. Kemudian kita juga bisa mengembangkan sebagai pendidik, kita juga bisa mengembangkan software sendiri. Kemudian yang ketiga, di sini peran penting dari seorang pendidik yaitu membuat konten pembelajaran. Jadi konten website e-learning. Jadi di sini peran pentingnya seorang pendidik dituntut untuk membuat konten karena tadi kan sudah disiapkan infrastruktur yang memadai dan juga software, jadi tinggal guru menyiapkan konten-konten yang sesuai. Untuk dapat menjalankan ketiganya ini, seorang guru harus diperkaya dengan ilmu pengetahuan atau keterampilan. Jadi untuk mengasahnya, seorang guru juga bisa melakukan berbagai pelatihan-pelatihan atau diklat untuk meningkatkan potensi dirinya. Itu saja mungkin tambahan dari saya. Terima kasih. Saya kembalikan kepada moderator. Oke, itulah tadi jawaban dari pemateri. Saya ingin meminta respon maupun tanggapan dari kedua penanya tadi, yaitu Pak Jamaluddin Mangka dan Ibu Ina. Terima kasih Bu Moderator. Saya sangat berterima kasih atas jawaban tadi yang diberikan dan konfirmasi yang disampaikan langsung oleh pemateri terkait dengan apa yang saya sampaikan. Ini adalah sebuah jawaban yang sangat ilmiah, ya, sebuah kejujuran yang patut kita apresiasi dalam kesempatan kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan Bu Moderator. Oke, saya persilakan kepada Ibu Ina bagaimana respon maupun tanggapannya.
Baik, berhubung karena Ibu Nur Mutmainnah tidak kedengaran suaranya dan sekarang sudah maghrib, itulah tadi materi maupun penyampaian materi dari kelompok 6 yang dapat saya simpulkan bahwasanya sebagai seorang guru patutlah kita banyak-banyak membaca, banyak-banyak mencari ilmu dan banyak-banyak mengasah keterampilan kita untuk membuat atau menuju atau melaksanakan memberikan yang terbaik untuk peserta didik kita. Adapun kekurangan ataupun kelebihan yang terjadi pada saat kita diskusi, mohon pengertiannya. Terima kasih. Saya tutup diskusi kita pada maghrib hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi Terima wabarakatuh. kasih semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Luar Jamaluddin. biasa ini. Pak Terima kasih Jamaluddin. Pak Jalal.